Selamat pagi, 5 menit memberkati dari kami Pastor Leo Sitinjak. Mari kita lihat tema dalam renungan pagi hari ini, bagaimana Daud diurapi di tengah-tengah saudaranya. Daud mendapat 3 kali pengurapan sehingga kemanapun dia berperang, kemanapun dia bepergi selalu menang karena tangan Tuhan menyertai, karena pengurapan Tuhan ada di dalam hidupnya. Mari kita ambil renungan pagi di dalam 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat 13. Terjemahan baru, demikian firman Tuhan. Samuel nabi mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud, lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Pertama sekali Daud diurapi di tengah-tengah saudaranya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita orang yang percaya, saudaraku, ada sering kali kita banyak melayani, dipakai Tuhan luar biasa di luar sana, tetapi kita harus mendapat pengurapan dulu dan ada jaminan di antara keluarga kita. Bagaimana Daud diurapi di tengah-tengah saudaranya, dia jadi berkat di tengah-tengah saudaranya, dia melihat pengurapan di tengah-tengah saudaranya. Dan yang kedua dikatakan juga Daud diurapi di tengah suku Yehuda. Naik lagi pengurapan itu. Jadi pengurapannya bukan hanya di tengah-tengah saudaranya, bukan hanya di lingkungannya sendiri. Daud diurapi di tengah suku Yehuda. Naik lagi, the next level lagi pengurapan itu. Mari kita lihat di dalam 2 Samuel pasal 2 ayat yang keempat. Kemudian datanglah orang-orang Yehuda lalu mengurapi Daud di sana menjadi raja atas kaum Yehuda. Ketika kepada Daud diberitakan bahwa orang-orang Yabes Gilead menguburkan Saul. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita mendapat pengurapan jaminan keluarga kita jadi berkat. Yang kedua, kita jadi berkat di antara suku, kaum dan bangsa. Daud juga seperti itu, dia diurapi di tengah-tengah keluarganya, dan yang kedua dia diurapi di tengah-tengah suku Yehuda. Nah yang ketiga, saudaraku, Daud diurapi di antara bangsa Israel. Wow, ini luar biasa. Naik lagi, the next level pengurapan itu, ya. 2 Samuel pasal 5 ayat yang ketiga. Pengurapan Daud itu bukan hanya stagnasi hanya di antara keluarganya, bukan stagnasi hanya di antara suku, kaum dan bangsanya, tetapi dalam 2 Samuel pasal 5 ayat yang ketiga dikatakan, maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap raja di Hebron. Wow, luar biasa. Lalu Raja Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di Hebron di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel. Wow, jadi pengurapan bagi kita pelayan-pelayan Tuhan. Pengurapan di antara kita hamba-hamba Tuhan. Tidak boleh stagnasi, harus upgrade diri, harus the next level. Pengurapan, doa, pengetahuan, ketekunan, kesalehan, kerajinan, kesetiaan harus the next level, disertai dengan pengurapan. Tidak boleh pengurapan itu hanya di lingkungan sendiri, harus naik pengurapan kita. Ya, dikatakan di situ seperti Daud mendapat 3 kali pengurapan di antara suku kaumnya, bahkan juga kaum Yehuda, dan yang terakhir dia mendapat pengurapan yang luar biasa menjadi raja atas Israel. Wow, ini yang penting bagi kita. Jadi kita pelayan-pelayan Tuhan jangan puas dengan hal yang kita dapat saat ini. Kita harus bertumbuh, kita harus upgrade diri, harus naik the next level. Harus merubah paradigma kita menjadi paradigma yang baru. Kita harus bisa, kita punya power, kita punya potensi, kita punya pengurapan, kita punya firman Tuhan, kita punya Yesus Kristus, kita punya Roh Kudus yang menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Dan akhirnya apa yang terjadi, saudaraku? Kemanapun Daud berperang selalu menang. Di tengah-tengah keluarga Daud diberkati, di tengah-tengah sukunya pun dia dihormati dan menjadi raja di antara Israel. Terima kasih buat renungan pagi hari ini. Mari kita belajar untuk menjaga pengurapan itu supaya tidak stagnasi. Api roh itu mendidih dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, puji Tuhan, amin.